Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, polisi memastikan jika kandungan omega yang ada dalam minyak goreng kemasan yang disita polisi dari Polresta Banyumas, Jawa Tengah adalah palsu. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi di Markas Polresta Jawa Tengah hari ini mengatakan ada temuan baru dari minyak goreng kemasan ilegal di Banyumas. Temuan baru yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium Badan POM bahwa produsen memasukkan kandungan omega dalam minyak goreng yang diedarkan. Sebelumnya warga Malang, Jawa Timur bernama RN ditangkap karena mengedarkan minyak goreng kemasan yang tidak memiliki izin merek dan edar sekitar 12 ton minyak goreng dalam bentuk kemasan botol, 800 ml disita. Di Jawa Tengah sudah 6 kali kasus minyak goreng tak berizin yang dikemas dalam kemasan yang dijual mahal. Kemudian di dalam kandungan minyak, ini terdapat adanya omega 9 dan 6 setelah kita lakukan laboratorium di Provinsi Jawa Tengah, tidak ditemukan itu. Artinya bahwa minyak ini yang seharusnya minyak curah dialihkan menjadi minyak kemasan yang ini merupakan bentuk mensiasati dari oknum tersebut, mensiasati kebijakan pemerintah yang tentu ini adalah merugikan masyarakat di Rabat. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh peran tersangka RN mengedarkan 12 ton minyak goreng tak berizin bahkan tidak ada kandungan omeganya. Kita akan membahasnya dengan Kasat Reskrim Polres Banyumas, Kompol Agus Supriyadi. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Vera. Salam Baik, presisi Pak. Mbak. Baik, salam presisi Pak. Pak Agus, seperti apa modus penjualan migor ilegal lintas provinsi ini sebetulnya? Baik Mbak, bisa saya jelaskan bahwa terkait dengan modus pelaku ini sangat menarik Mbak, karena tersangka sendiri inisial RN ini menggunakan izin edar daripada perusahaan milik usaha dagang daripada Arfarco. Jadi perusahaan ini juga berada di wilayah Purworejo. Sedangkan dari hasil temuan kami, barang bukti minyak goreng yang diduga palsu tersebut itu produksinya di wilayah Malang, Jawa Timur, demikian, Pak. Menggunakan izin edar milik perusahaan lain begitu ya. Nah, sudah sejak kapan beroperasinya ini? Beroperasinya sudah dari tahun 2020, Mbak Vera. 2020 dan tidak terdeteksi sama sekali ya oleh pihak aparat kepolisian ya? Sejauh ini temuan kami Mbak, memang karena hasil penyelidikan kami di lapangan, kemudian kami kembangkan dari kasus tersebut, kami temukan barang bukti minyak goreng, kemudian kami tentunya berkoordinasi dengan BPOM untuk mengetahui terkait dengan legalitas daripada izin edar daripada pelaku memproduksi minyak goreng tersebut, Mbak. Ya, sebelumnya Anda sempat katakan ada 2 tempat begitu ya, TKP yang sudah diamankan. Satu ini adalah tempat produksinya di Malang. Nah, sumbernya itu dari mana? Apakah minyak ini adalah minyak goreng curah subsidi yang kemudian di-repack? Dan dari mana asalnya membeli itu? Baik Pak, untuk minyak goreng sendiri, minyak goreng ini awalnya kita mengamankan di wilayah Kecamatan Celongo di Banyumas. Kemudian hasil penyelidikan kami, minyak tersebut ternyata diproduksi di wilayah Malang, Jawa Timur. Kemudian dari masalah tersebut kami dalami bahwa minyak tersebut produksinya itu tidak sesuai dengan izin edar yang telah ditentukan, demikian Mbak. Ya, jadi sumber minyak goreng curahnya dari mana yang dibeli ini? Curah subsidikah yang dibeli kemudian di-repack itu tadi? Baik Mbak Vera, untuk minyak sendiri dari pengakuan tersangka itu mendapatkan dari wilayah Malang, dari salah satu perusahaan industri. Kemudian minyak ini juga jenis minyak curah, ya curah. Kemudian dari industri, perusahaan industri yang dibeli oleh tersangka, kemudian dari minyak tersebut kemudian diolah kemudian dimasuk ke mesin repacking Mbak. Kemudian dari situ kemudian diedarkan di wilayah Malang kemudian dan wilayah Banyumas, demikian.
Iya, jadi sumber yang menyuplai minyak goreng curah subsidi ini pun juga sudah diamankan juga oleh pihak kepolisian untuk mengembangkan kasus ini, karena kan sejauh ini informasi kami peroleh hanya tersangka RN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya? Betul Mbak, untuk tersangka sendiri Mbak, kita tetapkan langsung Direktur Utama daripada CV Alam Timur Jaya, karena memang yang bersangkutan dari pemeriksaan kami dan setelah mengakui bahwa izin edar yang dimiliki oleh yang bersangkutan itu tidak ada sama sekali. Baik, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Terima kasih Mbak Fira.